silakan duduk semuanya. Wow, Dap, semangat ya Dap. I know you well ya. Kita ketemu waktu itu dan kamu pianonya luar biasa ya. Nanti Tuhan akan minta Debbie main piano lebih luar biasa lagi ya. Hanya lagu-laguan baru ya, lagu-lagu baru, lagu-lagu pujian untuk Tuhan. Oke, masuk dalam firman Tuhan yuk. Kita masuk dalam Matius 26 ayat 38 ya. Matius 26 ayat 38 demikian firman Tuhan ya. Firmannya gak enak nih kayaknya ya. Kayaknya kurang oke gitu loh. Tapi masalahnya bukan oke apa enggak oke. Tapi ini adalah firman Tuhan. Matius 26 ayat 38 demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka. Ya saya katakan sekali lagi. Lalu katanya, ini kata Yesus. Kata Yesus kepada mereka. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Wow. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Oke, ada bapak-bapak juga ya. Waktu kau dengar firman ini, ya mungkin kau boleh main keyboard juga fine ya. Waktu kau dengar firman ini, kayaknya kesannya kok nggak enak banget gitu. Biasanya kan firman Tuhan kan pasti bicara tentang badai, diam, tenanglah. Wah, badai langsung tenang, betul? Atau orang mati, bangkit, betul? Orang sakit disembuhkan, betul? Tapi di sini kelihatan kok kayaknya Yesus nggak bisa bikin apa-apa. Apa berarti Tuhan kita nggak punya kekuatan? Apa berarti Tuhan kita nggak mampu? Apa berarti Tuhan kita sudah menjadi the loser, menjadi orang yang kalah? No, jawabannya bukan itu. Tapi Tuhan mau beritahukan pada kita hari ini bahwa Dia sebagai Yesus, sebagai anak Allah, sebagai 100% manusia, it's okay not to be okay. Gak ada yang salah waktu engkau down. Gak ada yang salah waktu engkau sedih. Gak ada yang salah waktu berkata, kok gini sampai kapan Tuhan? Gak ada yang salah, Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Dan ini adalah curhatan Yesus kepada kita hari ini. Kenapa Tuhan mesti curhat sama murid-murid Bu Indri seperti itu? Kenapa Tuhan mesti ngomong? Kan levelnya Yesus jadi turun dong. Kalau Tuhan ngomong seperti mau mati aku rasanya. Kan orang tahu semua kan Yesus itu luar biasa. Kenapa Yesus harus ngomong seperti ini? Kenapa kita juga harus dengar firman hari ini? Karena Tuhan mau curhat kepada kita. Karena Dia menganggap kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang dewasa secara rohani. Ini yang membedakan. Karena kalau engkau masih seperti ini, Tuhan gak akan curhat sama kita. Apa ini? Dot. Betul? Banyak Kristen dot di sini. Bayi rohani. Gak pengen firman-firman yang keras. Maunya yang susu terus. Maunya yang berkat tercurah terus. Kalau engkau hanya mencari Tuhan, hanya mencari susu. Hanya mau dot saja. Gak akan bisa bertahan di akhir zaman ini. Ini akhir zaman. Debbie saya percaya adalah orang pilihan Tuhan. Dia bukan lagi Kristen susu. Dia bukan lagi Kristen dot. Dia adalah Kristen mempelainya Kristus. Dewasa. Dan memang Tuhan nanti di akhir zaman bukan mencari hanya sekedar Kristen loh. Jangan bangga dengan pelayanan kita yang hebat. Gak jadi jaminan. Tapi apakah engkau dewasa atau tidak, itu yang membuat kita bersanding dengan Tuhan nanti. Karena tidak akan mungkin kita bisa duduk di samping Dia. Bersebelahan dengan Dia. Kalau kita hanya Kristen anak-anak. Hanya Kristen-Kristen yang dewasa, yang mempelai Tuhan, yang bisa bersanding dengan Dia. Maka di tempat ini jangan bangga hanya berkata I'm a Christian sudah 100 tahun. Gak jadi jaminan. Ini beban Yesus. Ini curhatan Dia. Kenapa sampai seperti itu? Karena Dia lihat banyak Kristen hanya cuma follower. Hanya cuma ngefans sama Yesus. Tapi gak siap jadi orang-orang dewasa. Maka Tuhan bilang ya, ini gua aja juga pernah down. Tapi bukan berarti kalau down berarti hancur. No. Kalau kau lihat akhirnya Yesus bisa bangkit, betul? Dan Dia berkata, mari orang yang sudah menjemput aku sudah ada di sana. Dan Dia menyelesaikan sampai tuntas tugas yang Bapa berikan pada Dia. Waktu engkau punya masalah, waktu engkau down, waktu engkau kecewa, waktu engkau marah sama suami, waktu engkau kesal sama anak, waktu engkau dalam keadaan mungkin, kenapa hidupku seperti ini? Gak ada yang masalah dengan itu. Yesus mengatakan, Dia juga pernah merasakan hal yang sama. Seperti tadi dikatakan oleh Debbie, waktu ditusuk oleh pisau untuk bedah payudaranya. Yesus bilang, aku pun pernah mengalami itu anakku. Maka dikatakan Allah kita merasakan apa yang kita rasakan. Itu yang membedakan, makanya kenapa Dia datang ke dunia ini. Nah kita akan lihat, bukan hanya ini rupanya curhat Tuhan. Ada lagi curhat Tuhan yang lain. Kita akan periksa, apakah kita termasuk orang yang bikin beban Tuhan. Atau kita termasuk orang yang sudah membuat Tuhan lega karena kita tidak termasuk di dalamnya. Yuk kita buka yang pertama adalah apa? Mari kita bongkar ya. Yang pertama, curhatan apa yang pertama yang Yesus sangat-sangat terbeban. Matius 19 ayat 5 sampai dengan 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ini curhatan Tuhan yang pertama. Enggak, bukan curhat tuh Bu Indri, itu perintah. No,
Kalau engkau baca dengan intonasi yang seperti saya sampaikan, ini curhatan Yesus. Mereka bukan lagi dua, tapi satu. Kenapa harus ngomong seperti ini? Karena Tuhan lihat sekarang pernikahan kekristenan sudah beda. Halo, padahal inisiatif pernikahan adalah inisiatif daripada surga. Waktu dilihat manusia seorang diri, kata Allah adalah apa? Tidak baik manusia seorang diri. Aku memberikan padanya penolong. Makanya dikatakan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Tapi sekarang kita lihat banyak pernikahan yang aneh. Makanya gak heran terjadi perselingkuhan. Dianggap selingkuh is okay. Makanya gak heran ada uji coba. Sebelum menikah uji coba dulu. Bagus apa enggak barangnya Bu Indri? Halo. Bahkan yang mengerikan belum lagi apa-apa. Belum menikah udah mikir kalau gue cerai sama dia nanti bagaimana. Makanya gak heran udah wanti-wanti. Kalau wanti-wanti curiga kenapa kawin. Ini yang buat Tuhan kecewa. Waktu Tuhan memilih kita pasangan kita itu seumur hidup jadi milik kita loh. Suka gak suka, baik apa gak baik itu jadi milik kita. Ibu ini pernah gagal di sana. Saya termasuk beban Tuhan puluhan tahun yang lalu. Tapi saya cukup bayar harga 17 tahun. Hari-hari ini, walau engkau mendapat pasangan mungkin yang tidak seperti yang kau bayangkan. Tidak seperti yang kau harapkan. Please lah, kita bukan lagi dua, tapi satu. Bagaimana dengan rumah tangga kita? Kalau rumah tangga kita masih bermasalah, ternyata kita salah satu beban Yesus hari ini. Makanya hari ini kita koreksi. Makanya saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mengampuni aku. Tuhan, tidak mudah. 17 tahun mengalami proses karena apa? Harga yang saya bayar. Setiap kita punya langkah, ada konsekuensinya. Kalau Tuhan katakan aku benci perceraian, kita lakukan, kita harus siap tanggung. Dia punya konsekuensinya dan saya mengalami itu 17 years. Hari-hari ini kalau engkau masih belum sampai ke sana, pertahankan pernikahanmu. Tapi bagaimana Bu Indri, udah gak ada lagi kesatuan, udah gak ada lagi hati, udah gak ada lagi kecintaan. Semua itu bisa ditanam, bisa ditabur. Pohon, anggrek sehebat apapun, kalau dia gak pernah dikasih bibit, kalau gak pernah disiram air, gak pernah kena matahari, gak mungkin dia bisa bertahan. Demikian juga pernikahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, beban Tuhan yang kedua adalah apa? Ya ini adalah beban Yesus. Makanya dia curhat kepada kita hari ini. Karena kita dianggap sudah dewasa. Engkau dianggap bukan lagi Kristen anak-anak. Maka di tempat ini jangan hanya bangga berkata aku udah 100 tahun ikut Tuhan. Enggak jadi jaminan. Kalau kita masih jadi beban dia, ternyata engkau dan saya masih Kristen orok. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat. Matius 24 ayat 46 sampai 47. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ini curhat Yesus yang kedua. Kenapa Tuhan sampai ngomong seperti ini? Karena banyak kita mengaku orang Kristen, kerja di marketplace. Tapi kita hanya kerja depan bos. Kita melayani hanya depan bos. Kalau gak ada bos, kalau gak ada yang lihat, kita sama seperti dunia ini. Gak ada integritas. Makanya Tuhan kecewa, Tuhan terbeban. Aduh please lah, padahal kalau engkau integritas aja, engkau kerja untuk aku, bukan kerja untuk dilihat orang. Engkau melayani untuk aku, bukan untuk orang. Maka engkau akan kuberikan menjadi pengawas seluruh milikku. Wow. Apa milik Tuhan? Di Yerusalem nanti, di surga nanti. Itu emas aja dari, tanah aja dari, lantainya dari emas. Makanya gak usah capek-capek kumpul emas sekarang, betul? Itu kita injak-injak nanti. Kapan engkau bisa injak-injak itu? Waktu kita dipercayakan menjadi pengawas miliknya. Kapan itu terjadi? Waktu kita punya integritas dalam hidup ini. Jangan hanya kalau dilihat orang baru kelihatan shalom, haleluya. Waktu engkau seperti itu maka Tuhan bilang kok gak ada integritas. Sering kali kita didapatin, saya punya waktu itu ada punya anak bukan anak rohani, saya ada punya karyawan. Karyawan saya ada 4 orang, sengaja saya ambil dari gereja. Berharap mereka lebih baik bekerja daripada yang lain. Ternyata apa? Selalu bolos. Kerja belum selesai udah pulang, alasannya mau ada doa. Saya mau tanya, apakah itu integritas? No. Kalau kau punya integritas, jam doa, jam kerja. Betul. Tapi seringkali kita anggap, tapi kan itu kan rohani. Nggak seperti itu. Waktu di marketplace engkau sama dengan dunia, itulah beban Tuhan Yesus. Harusnya anak Tuhan beda dengan dunia, betul? Kalau dunia hanya depan bos baru kelihatan oke. Tapi kalau anak Tuhan nggak di depan bos pun, karena kita melakukan itu untuk Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga. Ya, yang ketiga apa beban Yesus yang ketiga? Mari kita lihat. Matius 9 ayat 36 sampai 38. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pengerja sedikit. Karena itu mintalah pada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirim pengerja untuk tuaian itu.
Ibu-ibu saya mau tanya, apa surga kekurangan WL? WL-nya surga tuh Lucifer. Itu gak usah main-main, dia nyanyi di sini itu sampai ke Amerika suaranya. Dia adalah penyembah yang paling luar biasa, belum ada tandingan sampai hari ini. Apa surga kurang pengkhotbah? Gak usah pengkhotbah, batu pun tidak bisa pakai untuk berkhotbah. Kalau gitu pengerja apa maksud Tuhan? Tuhan bukan mencari pengerja yang talented, Tuhan mencari pengerja yang punya hati. Karena banyak di akhir zaman ini sekarang orang memang melayani, tapi gak punya hati, sekedar hanya rutinitas, kegiatan, ikut-ikutan. Atau mungkin memang melayani pakai hati, tapi hanya pada orang tertentu saja. Kalau orang kaya, wah nyalamnya luar biasa, betul. Shalom ibu, apa kabar? Bagaimana sehat ya, anjingnya udah berapa anaknya sekarang? Luar biasa. Tapi waktu seorang janda datang minta didoakan, doanya cepat, Tuhan tolong dia biar sembuh Tuhan, hanya begitu saja. Kalau engkau tidak pandang muka, engkau berdoa dengan orang kaya 1 jam, dengan si orang biasa pun engkau bisa sama. Itu tidak pandang muka. Sementara kita banyak kalah dengan Putri Firaun. Tahu Putri Firaun? Dia bukan orang Kristen, tapi dia peduli dengan anak budak yang ada di keranjang sungai Nil. Dapat apa dia dari anak budak? Nggak dapat apa-apa, nggak dapat komisi, nggak dapat bonus, nggak dapat fun, nggak dapat apa-apa. Tapi dia peduli. Siapa dia? Perempuan Putri Firaun, non-Kristen. Bagaimana dengan kita? Waktu engkau tidak punya hati, nggak peduli, nggak mau tahu, atau pandang muka, berarti kita masih belum. Makanya hari-hari ini jangan bangga dengan kita pelayanan. Kita yang cek pelayanan kita. Apakah pelayanan kita buat Tuhan terbeban? Atau Tuhan bilang, kau anakku yang luar biasa. Amin. Makanya kalau mau ngeceknya, masuk pelayanan terjun ke Baksos. Di sana kita bisa ngelihat sebenarnya hati gue ada gak sih sama orang-orang sederhana. Kalau hanya cuma di gedung seperti ini, siapa yang gak bisa, betul? Waktu engkau sampai turun ke bawah. Maka saya bersyukur SSM itu punya kegiatan sosial. Di Medan. Itu luar biasa. Itu kita punya SSM Medan. Itu sampai hari ini yang luar biasa. Mereka selama COVID 4 tahun. Satu pun gak ada yang kena COVID loh. Padahal mereka umur 60 tahun, 67 tahun. Tahu apa yang mereka lakukan? Mereka masuk ke kampung-kampung. Itu nanti masuk pakai tongkang. Itu ke mana tuh namanya ke Mentawai. Umur ibunya bukan muda. Umur 60, 20, 61, 65, 67. Mereka pelayanan ke kampung-kampung. Masuk naik motor segala macam. Karena mereka melayani dengan tidak pandang muka. Mungkin kita bilang, jadi kita mesti bagaimana Bu Indri? Gak ada masalah, kita mungkin gak usah ke kampung. Tapi waktu engkau melihat ada yang masuk orang sederhana, ada gak kita punya atensi? Atau kita anggap itu kan bukan bagian saya. Apalagi kalau agak bau-bau dikit Bu Indri. Percayalah, waktu kita lakukan untuk orang yang paling hina menurut kita, itu kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Yang pertama masalah pernikahan, yang kedua masalah integritas dalam marketplace. Yang ketiga adalah masalah pelayanan. Makanya Tuhan katakan, minta tuai, minta pengerja. Sampai begitu memelasnya Yesus. Karena dilihat pengerja sekarang berbeda. Hamba Tuhan sekarang berbeda. Betul. Gereja-gereja sekarang paling takut. Dia bukan takut kehilangan jemaat. Tahu takut kehilangan apa? Kehilangan donatur. Karena kalau donatur besar hilang itu berbahaya. Betul? Jangan. Kita bukan tergantung donatur. Kita tergantung sama Tuhan Yesus. Tuhan kita bisa mencukupkan semua. Maka SSM ini bukan milik satu orang. Ini milik Tuhan Yesus. Kalau saya percaya waktu Tuhan suruh ini SSM buka. Di Bandung, di Medan, di Surabaya. Ini milik Tuhan, pasti jalan. Mau cuma satu orang pun pengerjanya pasti jalan. Karena ini milik Tuhan. Maka jangan tergantung sama manusia. Supaya engkau bisa melakukan seperti maunya Tuhan. Amin. Yang keempat, itu tadi yang keempat. Yang keempat ini Tuhan lebih emosional. Matius 21 ayat 12 dan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang berjualan di halaman bait Allah. Ia membalikan meja penukar uang dan bangku-bangku dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Wow, Tuhan kok bisa marah banget, kenapa? Karena Tuhan mau setiap kita harusnya jadi rumah doa. Pertanyaan, ada gak kita doakan orang-orang lain? Kalau satu orang di tempat ini setiap ibu doakan 10 orang aja, tempat ini penuh loh sampai ke belakang. Halo. Tapi kita hanya lebih banyak mendoakan diri kita. Tuhan tolong Tuhan supaya rumah saya bagus Tuhan. Supaya kontraknya bisa langsung dibayar 100 tahun Tuhan. Anak saya berhasil Tuhan. Gak ada yang salah minta untuk kita. Tapi pernah gak engkau juga ambil bagian untuk mendoakan orang-orang lain? Karena kata Tuhan waktu engkau tidak mendoakan orang lain, engkau jadi sarang penyamun. Untuk mendoakan orang lain bukan tugas pendeta loh. Setiap kita harusnya jadi rumah doa.
Kalau satu orang aja orang Kristen, ada 6 juta orang Kristen di Indonesia. Tiap orang Kristen mendoakan 10. Perhatikan, 60 juta orang akan bisa mengenal Yesus. Penduduk Indonesia 240 juta, 1/4, 25% bisa kenal Tuhan. Tapi orang Kristennya, kita termasuk Ibu Indrinya, mungkin hanya mikirkan tentang diri saya saja. Kalau setiap kita ambil bagian, ambil waktu untuk doakan 10 orang. Siapapun yang kau kenal, kau doakan dia dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh seperti mendoakan dirimu sendiri. Itu membuat beban Tuhan ringan. Maka Tuhan harus kerja keras. Karena banyak orang Kristen sudah diberkati, lupa. Sudah doanya dijawab, lupa mendoakan orang lain. Sudah dia dilayani Tuhan, lupa melayani orang lain. Nah kalau ini kita lakukan, ini beban kita. Dan yang keberapa? Yang kelima. Curhat Tuhan yang kelima, Lukas 17 ayat 17 sampai 18. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Tadi saya suka dengan perkataan Debbie. Mengucap syukur itu modal dia. Karena di balik ucapan syukur Lazarus bisa sembuh. Di balik ucapan syukur orang 5.000 makan yang kelaparan 3 hari itu bisa kenyang pulang bawa 12 bakul penuh. Ucapan syukur itu adalah energi positif. Tapi seringkali kita gak gunakan. Maka Tuhan bilang kok gak dipakai. Itu modalmu untuk bertahan di akhir zaman ini. Tapi kita hanya bisa ngeluh, ngedumel, mumbling saja. Waktu ini kau lakukan kita menjadi beban Tuhan. Saya melihat Debbie wajahnya dengan wajah waktu saya ketemu dia waktu dia main piano masih sama. Itu ada sinar kemuliaan Tuhan. Itu bukan wajah orang yang bersungut-sungut. Itu wajah orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. 5 loh, metastase itu bukan main-main loh ibu-ibu. Apalagi tulang. Abang saya kemarin ngalamin tulang itu menjerit-jerit tiap hari. Wow, itu gak main-main tulang. Udah tuh sekarang kena clever, organnya udah kena semua. Tapi lihat wajahnya, kita yang gak ada sakit wajahnya lebih kalah sama Debbie. Maka Tuhan bilang kok gak bisa ngucap syukur. Dari 10 kok cuma 1. Karena sekarang bahasa yang lagi sekarang populer bukan baca ucapan syukur dalam Kristen. Bahasa menghakimin, sungut-sungut, menyalahkan orang lain, membanding-bandingkan. Maka Tuhan sedih. Tuhan bilang kenapa? Udah berapa tahun kok ikut aku? Kok masih gak lihat bagaimana pertolonganku selama ini padamu? Kristen orok. Yang satu lagi. Apalagi satu lagi. Coba kita buka satu lagi. Markus 9 ayat 21-23. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya sejak masa kecil. Dan seringkali roh itu menyuratnya ke dalam api. Ataupun ke dalam air untuk membinasakan. Sebab itu jika engkau dapat berbuat suatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus. Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini beban Tuhan. Kita ngaku kita orang percaya, tapi kita gak yakin Bapak bisa menolong kita. Jalani hidupmu. Masalah hidup mati itu di tangan Tuhan. Tapi waktu engkau setia sampai akhir, itu yang Tuhan harapkan dari setiap kita. Bagaimana dengan kita? Di Alkitab, itu dari ada 1.000 tokoh-tokoh Alkitab, hanya 30% loh yang sampai garis akhir. Selebihnya semua gagal di garis akhir. Makanya hari-hari ini jangan kita bangga dengan berkata saya udah Kristen. Yakin gak kita sampai garis akhir? Nah pertanyaannya, kenapa kita sampai jadi beban Tuhan? Jawaban sederhana, karena kita gak punya komitmen dengan dia. Hanya orang-orang yang punya komitmen pol dengan Tuhan yang bisa membuat Tuhan menjadi pribadi yang lega. Kita akan lihat ada 6 penyebab orang gak bisa komit. Yang pertama adalah apa? Karena konsep dunia. Kalau konsep dunia mengatakan semua ada batas ya, betul? Petrus nanya, berapa kali mengampuni Tuhan? 7 kali? Dia batasin. Tuhan bilang bukan 7 kali, 7 kali 70 kali. Waktu engkau pakai batas. Batas mengampuni pasanganmu. Batas memberikan kesempatan orang-orang yang melukai engkau. Batas untuk berbuat baik. Engkau tidak akan pernah menjadi orang yang komitmen. Maka jangan pakai ini. Apa nih? Kalau kita semua kita batasin. Sampai kapan Bu Indri saya mesti baik? Tadi ada seorang ibu yang curhat sama saya. Sampai kapan Bu Indri saya mesti ngalah? Apa saya mesti jadi orang bodoh kayak gini? Kayak kerbau di cucu hidung. Waktu engkau pakai kalkulator akan terjadi hal yang luar biasa. Yesus kurang apa? Dia gak pernah pakai ini loh sama kita. Mana pernah Tuhan pakai kalkulator sama kita. Dikatakan dosa kita aja dibuang ke tubir laut. Gak dihitung tuh sama Tuhan. Kita masih suka hitung-hitungan. Dulu saya pakai kalkulator hidup saya terus. Saya hitung kesalahan Pak Ari.
Sampai kapan gue begini terus? Makanya gak heran gak terjadi mujizat. Tapi waktu engkau bisa tidak pakai kalkulator. Kemarin saya baru makan dengan Pak Ari. Kami berdua. Kebetulan sebelum makan ke pelataran kita lewat di pengadilan di Jalan Riau, betul? Kan Pak Ari pernah di sana. Terus saya tiba-tiba diingatkan, Ri, kau pikir-pikir waktu kamu pas masuk penjara ya, lewat dari sini ya. Tiba-tiba saya jadi ingat semuanya. Gak ada loh masa depan saya dengan Pak Ari dulu. Dengan mabuknya, dengan narkobanya, dengan bandelnya. Di penjara pun dia jadi lurah di sana, bayangkan. Saya asal melihat Pak Ari ke sana, saya pikir dalam keadaan mungkin mukanya udah muka penyesalan. Enggak tuh, tenang-tenang aja, petenteng petontong. Gak ada perubahan. Koma pun gak ada perubahan. Kayaknya gak mungkin ada masa depan saya. Maka saya bilang, sampai kapan gue begini Tuhan? Tapi waktu saya berubah, saya bilang, Tuhan apapun keberadaan suamiku, aku belajar menerima. Sama Tuhan cuma balikan tangan loh ngubah. Kemarin kami jalan berdua, kita pandang-pandangan, luar biasa ya Pak perjalanan kita. Itu saya seperti mimpi, itu yang dikatakan dalam firman, seperti mimpi. Itu betul-betul saya alami dalam hidup saya. Karena dulu gak ada, saya saat ketemu Pak Ari, kadang-kadang saya seperti ketemu orang asing. Dia baru pulang, dia datang ke rumah, saya ketemu temannya, ada yang mau konseling, dia datang dengan keadaan kondisi udah gak tidur 7 hari. Itu kelihatan, rambut gak mandi, dalam keadaan gak tidur, ininya juga gini-gini karena pakai sabu. Dan saya ngelihatnya hanya, ini suami gue bukan ya, udah gak ada pengharapan. Tapi perhatikan waktu engkau stop untuk pakai kalkulator. Engkau mulai belajar untuk mengasihi, mengampuni, memberikan kesempatan. Sama Tuhan cuma begini. Hari ini kalau engkau mau, ayo praktekkan. Yang kedua, kenapa kita gak bisa komit dengan Tuhan? Karena kita gak siap diproses. Ini apa? Semua kita pengen siap saji. Doa hari ini langsung dijawab. Tapi orangnya mau diproses, itu orang yang punya komitmen. Debbie. Gak gampang karena kakak saya 3 orang kanker, ayah saya juga kanker. Keluarga saya tuh keluarga kanker semua. Saya bisa ngebayang waktu di kemo, aduh itu abang saya waktu di kemo itu semuanya, apalagi radiasi. Itu meleleh semuanya dia punya kulitnya. Tapi coba lihat tadi dia bagaimana dengan suaranya berapi-api, dia masih bisa ngomong. Halo, itu kalau bukan karena Roh Kudus gak mungkin. Kenapa bisa? Karena dia punya komitmen kepada Allahnya. Tapi kalau kita belum apa-apa suka hanya mengeluh saja. Yakin kau dan saya bukan hanya cuma Kristen dan anak. Orok Bo. Di surga nanti gak ada dot. Di surga yang ada baju pengantin. Maka seperti itu. Yang kedua tadi dikatakan adalah apa? Kita gak siap diproses. Kita maunya kayak instan. Bikin langsung jadi. Ini langsung dioseng-oseng langsung jadi. Gak seperti itu. Yang ketiga. Kenapa kita makanya gak bisa komitmen pada Tuhan? Yang ketiga mari kita lihat. Tadi saya katakan karena ini. Orang bayi rohani itu hanya nuntut. Hanya nuntut. Sampai kapan? Kok gini hidupku? Itu orang gak akan mungkin punya komitmen sama Tuhan. Makanya kadangkala Tuhan bingung. Kita mau diangkat jadi mempelainya. Karena mempelai harus lewat proses. Gak bisa. Tanpa proses gak bisa jadi mempelai bapak-bapak ibu-ibu. Percayalah gak bisa. Coba lihat perhatikan orang yang mau menikah. Ada persiapan gak semua? Ada lah. Betul. Persiapan mesti cari gedung. Persiapan mesti cari makan. Catering. Semua ada persiapannya. Gak bisa tiba-tiba jadi mempelai. Demikian juga dalam kehidupan ini. Kalau kau jadi mempelai Kristen. Harus siap mengalami proses. Yang ketiga bayi rohani. Yang keempat gampang terpengaruh telinganya. Gak mungkin kau bisa sembuh. Gak mungkin Tuhan tolong engkau. Gak mungkin anakmu bisa berubah. Gak mungkin engkau bisa sehat. Makanya saya sering bawa ini nih kan. Berapa kali saya bawa ini terus-terusan. Betul? Saring omongan. Kalau itu tidak sesuai dengan firman, jangan kau telan bulat-bulat. Kalau mengatakan tidak mungkin laki lu bisa berubah, tidak mungkin ekor lu bisa berubah, siapa bilang? Tuhan katakan satu orang sungguh-sungguh sisi rumah selamat. Tuhan bilang aku benci perceraian, artinya Tuhan bertanggung jawab atas pernikahan kita. Waktu anak-anakmu dibilang gak akan bisa, siapa bilang? Tuhan bilang anak orang benar tidak akan hidup minta-minta. Itu kan ada firmannya semua. Makanya baca firman. Kalau kau tidak baca firman, bagaimana engkau bisa menepis semua omongan orang? Kalau omongan itu membuat engkau down, bukan dari Tuhan. Itu aja. Kalau dikatakan tidak mungkin, bukan dari Tuhan. Karena Allah kita bukan Allah asumsi. Allah kita Allah ya dan amin untuk setiap janjinya. Amin. Ini mesti kita modal kita, makanya gak akan bisa engkau kalau engkau tidak banyak merenungkan firman. Kelebihan daripada Daud,
merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka apa saja dikerjakannya berhasil. Modal Daud, bayangkan tukang angon kambing bisa jadi raja, dari mana datangnya? Nggak mungkin lah dia bisa kuat mentalnya, betul. Pasti dia agak down, pasti dia agak minder. Loh, tukang angon kambing jadi raja Israel, nggak tahu perang, nggak tahu militer, nggak tahu apa-apa. Tapi kok bisa begitu mantap hidupnya? Karena dia pakai ini. Kalau ada orang bilang nggak mungkin, lo pasti hancur. Saul udah kejar kau pasti mati. Enggak, kata dia. Tidak selai rambut pun jatuh kalau nggak si izin Tuhan. Dia kenapa ngomong? Dia tahu ayatnya dalam Lukas. Makanya hari-hari ini banyak renungkan firman Tuhan. Kalau engkau renungkan firman Tuhan, tidak akan gampang kau terpengaruh dengan perkataan apa-apa. Amin. Halo. Halo. Dan satu lagi, kalau misalnya engkau biar jangan gampang terpengaruh dengan perkataan-perkataan kuping tipis. Ingat kebaikan Tuhan bulan lalu, ingat kebaikan 2 tahun lalu, 10 tahun yang lalu. Kalau Tuhan 10 tahun lalu pernah nolong engkau, hari ini Tuhan bisa nolong. Itu modal saya. Makanya dikatakan ingat kebaikan dia, jangan hanya ingat masalahmu. Kalau engkau ingat kebaikan Tuhan akan beda. Maka saya bilang Tuhan terima kasih. Masih ingat loh saya dulu. Aduh please deh ya. Masih ingat saya dulu bagaimana kami tinggal di rumah tipe 21. Itu kamar mandi saya itu WC jongkok. WC jongkok, aslinya WC jongkok. Dan kamar anak saya itu cuma 2x3. Jadi ini anak saya tidur, ini kakinya ini kepala anak saya yang kedua. Karena kecil, kamarnya kecil panjang begitu. Gak masuk akal, bukan kamar. Tapi kalau engkau dalam keadaan hanya mendengar, melihat kenyataan. Engkau tidak akan bisa bertahan, gak akan bisa komit dengan Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan, dalam segala musim kehidupanku ada engkau. Seperti kata Debbie tadi, makanya saya bisa bertahan. Dikatakan tadi kenapa gak bisa komit? Karena kita gak siap diproses. Kenapa gak bisa komit? Karena kupingmu terlalu tipis. Kenapa kita gak bisa komit? Yang kelima adalah karena apa? Karena gak sesuai selera kita. Kita maunya seleranya kalau bisa Niniwe dong, betul? Semua pengen punya selera sehat. Sehat, jalan-jalan ke Eropa, betul ya Deb? Betul? Tapi sometimes seleranya Tuhan gak Niniwe, tapi Tarsis. Selera kita, selera Maria pasti melahirkan anak mungkin di Belinda, betul? Di super VIP-nya. Tapi Tuhan mau lahirnya di Palungan. Selera kita bukan selera Tuhan. Tapi yang pasti walaupun selera kita gak selera Tuhan, pasti ujungnya itu yang terbaik bagi orang yang mengasihi dia. Ini sekarang Debbie lagi ngikutin selera Tuhan. Tapi saya sangat percaya Tuhan kita bertanggung jawab padamu Deb. Karena Tuhan mencari mempelai sekarang ini. Hanya orang-orang yang punya komitmen yang bisa sampai pada garis akhir. Amin. Dan yang terakhir, kenapa makanya kita gak bisa komitmen kepada Tuhan? Saya undang pemusik. Berbahagialah, Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Waktu engkau melakukan firman Tuhan terpaksa, gak jadi apa-apa loh. Tapi kalau engkau melakukan maunya Tuhan dengan rela, dengan baik Tuhan, aku lakukan. Beda loh hasilnya. Banyak kita ibu-ibu, ya udah Bu Indri kalau suami saya marah saya diem. Tapi bukan rela hati, dalam hati ngomel, cerewet lu, dasar, gak akan jadi apa-apa. Tapi kalau engkau rela betul-betul waktu suami marah, engkau ditegur, iya Tuhan aku mau berubah Tuhan. Emang aku mungkin kurang pas Tuhan. Akan beda hasilnya. Maka dikatakan harus dengan kesukaan. Orang mengerjakan firman dengan kesukaan akan beda dengan tidak. Makanya gak ada istilah berat ya Bu Indri. Berat ngampunin Bu Indri, gak mungkin. Kalau engkau suka firman, engkau mengampuni menjadi kesukaan. Kok bisa ya ngampunin? Bisa lah. Orang tua berikan kita kemampuan untuk bisa. Ingat roh dalam kita lebih besar daripada roh di dunia ini. Kalau engkau undang Roh Kudus, engkau bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dalam hidupmu. Tuhan berkatin. Jadi tadi katakan adalah apa? Kita adalah mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan itu adalah Kristen yang dewasa. Kenapa Tuhan curhat hari ini kepada kita? Karena Tuhan menganggap kita sudah dewasa. Anakku, jangan bikin beban lagi ya. Cek pernikahan kita. Yang kedua, cek integritas kita. Apakah kita melakukannya itu sama di depan orang atau waktu tidak ada orangnya? Waktu engkau melakukan itu hanya untuk dilihat, kita tidak punya integritas. Tapi kalau engkau lakukan itu karena untuk Tuhan, itu orang yang punya integritas. Yang ketiga adalah apa? Jangan pandang muka. Mengasihi jangan karena ngelihat mungkin wah ini mah bajunya keren nih. Tapi yang ini bajunya agak kurang oke nih. Jangan. Amin.
Dari mana kelihatan? Kelihatan lah, gak bisa dibohongin kok. Waktu kita mendoakan tuh kelihatan. Betul? Waktu kita ngomong sama orang. Waktu diajak ngomong, kelihatan. Yang memang tertarik kita ngomong sama dia atau enggak. Oke. Dengan, oh iya. Kenapa? Karena berlian 10 kerat. Kalau masih itu beban Tuhan Yesus. Yang keempat dikatakan tadi adalah apa? Yuk stop untuk ngomel terus. Stop untuk membanding-bandingkan. Ini contoh yang luar biasa. Kalau saya bilang saya belajar dari Debbie. Saya bilang Tuhan gak ada papanya apa yang kau alamin. 5 loh. Metastase loh. Itu bukan main-main. Dia dapat kasih karunia yang luar biasa. Seorang wanita penyembah. Dia main pianonya bagus banget. Dia pernah datang ke rumah saya. Maka saya kaget tadi, mana ya? Bu, saya pernah ke rumah ibu. Aduh Deb, betul Deb. Tapi kamu tetap cantik. Ya Deb, gak apa-apa. Rambut kamu is okay. Nanti tubuhnya gomplok itu. Kakak saya yang kanker. Itu rambutnya dibotak. Sekarang rambutnya wah tebalnya minta ampun. Karena dikatakan tadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur itu bukan karena kemo atau radiasi. Tapi untuk engkau tetap berkata yang terbaik Tuhan berikan padaku. Tidak mudah Deb. Memang hidup bukan seperti ini. Tapi engkau sudah dipersiapkan untuk menjadi mempelai Tuhan. Sudah dipersiapkan dia. Karena semua tadi yang saya sampaikan itu Debbie alamin. Hari-hari ini mari yuk ambil komitmen pada Tuhan. Lepas apapun musim kehidupanku Bapa, mampukan aku untuk tetap komit kepadamu. Tuhan berkatin. Saya undang kita berdiri.